Halo guys, balik lagi barengan saya Iksan. Oke, di tangan saya ini udah ada Infinix Note 12 VIP. HP yang bisa dibilang bikin pengalaman saya saat pakai smartphone sedikit berubah dari biasanya. Terutama saat mengisi daya baterainya yang tadinya butuh waktu 1-2 jam atau bahkan lebih untuk mengisi daya baterai smartphone di Infinix Note 12 VIP ini, saya cuma butuh waktu kurang dari 30 menit untuk isi daya baterai HP ini dari 0 sampai 100%. Bahkan bisa lebih cepat dari ini ya guys kalau saya aktifin mode kebutnya. Dan ini dikarenakan fitur Hypercharge 120 watt yang mana di dalam paket pembeliannya kalian udah langsung diberikan kepala charger yang punya output maksimal di 120 watt. Tentunya kalau kalian beli HP ini jelas udah nggak perlu pusing lagi ya guys buat cari kepala charger yang support pengisian daya cepat 120 wattnya ini. Untuk kapasitas baterainya sendiri ini ada di 4500 mAh ya guys. Yang dari pengalaman saya udah oke lah kalau untuk nemenin kegiatan kita sehari-hari. Misalnya waktu saya pakai streaming YouTube selama 1 jam, baterainya ini cuma berkurang sekitar 9% aja. Lalu dipakai scrolling sosmed ini berkurang sekitar 11%. Dan waktu dipakai main game Mobile Legends selama kurang lebih 1 jam juga, ini hanya berkurang sekitar 19% aja. Buat desainnya ini tergolong besar ya guys, terlihat dari luas layarnya yang 6,7 inci dan bobotnya yang hampir menyentuh di angka 200 gram. Tapi biarpun HP ini terlihat gede, feel di genggamnya menurut saya masih cukup nyaman lah ya, berkat tebalnya yang hanya 7,9 mm aja. Ya walaupun sejujurnya guys, saya agak kurang suka ya sama desain framenya yang mengotak kayak gini. Karena biar gimana pun bakal bikin kita jadi mudah capek waktu pegang HP ini berlama-lama dengan satu tangan. Untuk material bodinya ini memakai bahan plastik atau polikarbonat ya guys. Dengan finishing matte di bagian back covernya bikin kalian yang gak suka pakein casing di sebuah HP jadi gak perlu lagi khawatir kotor karena bercak sidik jari. Untuk material framenya ini juga plastik ya guys, dimana bagian atasnya terdapat lubang mikrofon dan grill speaker. Di sisi kanannya terdapat tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai tombol fingerprint sensor dengan kecepatan bacanya yang menurut saya ini udah oke. Di sisi bawahnya ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mic lagi, port charger USB Type-C, dan satu lagi grill speaker yang artinya HP ini udah stereo speaker ya guys untuk keluaran suaranya. Kemudian yang terakhir di sisi kirinya ini ada satu buah slot SIM tray aja yang udah triple slot. Oh ya, untuk varian RAM-nya sendiri ini hanya tersedia satu aja ya guys, yaitu varian RAM 8/256 GB yang dijual dengan harga sekitar 3,8 jutaan. Dan mungkin untuk sebagian orang yang kurang familiar sama brand Infinix, ini tuh bakal kayak kerasa kemahalan ya guys. Tapi buat orang yang emang suka ngikutin perkembangan brand HP, pastinya bakal ngerasa kalau harga yang ditawarkan oleh Infinix di HP ini jelas udah affordable banget. Alasannya udah jelas ya guys. Yang pertama yaitu karena fitur Hypercharge 120 wattnya. Yang kalau fitur ini ada di brand lain, pasti harganya bakal jauh lebih mahal dari Infinix Note 12 VIP ini. Lalu yang kedua adalah soal spesifikasi layarnya, yang menurut saya ini udah luar biasa oke ya, karena panel layar yang dipakai sudah AMOLED, ditambah fitur refresh rate layarnya yang up to 120 Hz, jadinya mau dipakai untuk kebutuhan nonton, main game, atau scroll-scroll sosmed, jelas ini udah nyaman banget. Warnanya vivid, tampilan warna hitamnya juga cukup pekat, dan tentu aja objek yang ditampilkan di layar HP ini tuh bakalan kelihatan jelas ya, karena resolusi layarnya yang udah Full HD Plus juga. Kemudian chipsetnya yang dipakai juga bisa dibilang chipset seri Helio terbaik sampai saat ini ya guys, yaitu Helio G96. Yang mana waktu saya coba pakai buat mainin game Mobile Legends, settingan grafis yang didapat ini bisa di grafis ultra dengan refresh rate-nya yang ultra juga. Dan feel-nya selama main ini tuh udah enak ya guys. Karena untuk rata-rata FPS yang saya dapat ini bisa di kisaran 110 sampai 119 FPS.
Kalau untuk di game PUBG Mobile, sayangnya untuk settingan grafisnya cuma bisa di Smooth Ultra atau di SD High aja ya. Tapi dari pengalaman saya waktu mainin di dua settingan grafis tadi, ini tuh udah lancar ya guys, dan saya jarang banget ngalamin yang namanya frame drop. Palingan yang bisa jadi pertimbangan ya ada di gironya aja ya, yang emang sayangnya ini tuh belum hardware guys. Jadi kalau kalian suka pakai fitur giro gitu, mungkin bakal kurang nyaman ya. Ya walaupun sebetulnya dari penglihatan saya giro softwarenya ini tuh bisa dibilang udah lumayan akurat lah. Nah, kalau dipakai main game berat nih, kayak Genshin Impact, settingan grafis defaultnya ini kita bisa dapat di lowest 30 fps. Dan saya rasa untuk kalian yang suka mainin game ini, HP ini tuh udah cukup playable ya. Dengan konsekuensi temperatur bodinya yang palingan bakal sedikit kerasa panas. Tapi ini tuh kalau kalian ubah FPS-nya ke 60 fps ya guys. Jadi kalau misalnya kalian main tetap stay di settingan defaultnya, ini tuh udah aman lah pokoknya. Nah, kemudian untuk alasan yang terakhir tentu aja soal resolusi lensa kamera utamanya yang punya resolusi sebesar 108 megapiksel. Tapi sebelum saya kasih lihat beberapa sampel foto dan videonya, saya mau infoin dulu nih guys ke kalian kalau Infinix Note 12 VIP ini membawa setup triple kamera di bagian belakang bodinya, yang mana untuk lensa kamera utama beresolusi 108 megapiksel, kamera ultrawide 13 megapiksel, dan satu buah kamera depth sensor sebesar 2 megapiksel aja. Sedangkan untuk lensa kamera selfie-nya hanya ada satu buah aja ya, dengan resolusi kameranya sebesar 16 megapiksel. Dan buat kualitasnya, menurut saya ini udah cakep ya, detailnya oke, dynamic range-nya luas, dan saturasi warnanya juga kelihatan pas. Mungkin sedikit catatan aja ya guys dari saya, kalau kalian beli HP ini kalian nyalain aja mode SDR-nya ya, di kondisi auto dan pakai mode foto yang normalnya aja. Karena kalau kalian pilih mode 108 megapikselnya, shutter speed-nya ini bakalan kerasa lama ya, kecuali kalau emang kalian kondisinya lagi nggak buru-buru buat ngambil momen, ini sih udah pas lah. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari lensa kamera utamanya ya guys ya. Dan ini saya rekam di resolusi 1080p 30 fps. Dan ini untuk fitur stabilisasi gambarnya saya matiin ya. Nanti setelah ini bakal saya coba kasih pembedanya guys. Kualitasnya kayak gini, kalau dari segi gambar yang saya lihat di layar ini udah lumayan bagus guys. Karena warnanya juga bagus dan dynamic range-nya juga kerasa luas ya. Cuman memang stabilisasinya ini kurang aja. Nah, di sini saya coba aktifin untuk fitur stabilisasi gambarnya. Ya, sekarang untuk fitur stabilisasi gambarnya udah aktif guys. Gimana menurut kalian? Apakah ada perbedaan dari yang sebelumnya? Yang saya lihat sih ini justru memang lebih stabil ya guys ya daripada yang sebelumnya tadi. Dan lebih enak dilihat juga. Untuk kualitas warna atau gambarnya juga nggak kelihatan ada perubahan. Jadi ya saya rasa kalau kalian beli HP ini, bagus sih kalau kalian pakai fitur stabilisasi gambarnya. Setelah ini saya bakal coba kasih lihat ke kalian untuk hasil perekaman video dari lensa kamera depannya. Nah, sekarang udah saya pindah ke lensa kamera depannya guys, dan ini saya rekam di resolusi 1080p 30 fps juga, dan ini untuk fitur stabilisasi gambarnya udah saya langsung aktifin karena biar cepet aja durasinya guys ya. Nah, ini perbedaannya kalau misalkan kalian nggak aktifin fitur stabilisasi gambarnya, dia POV-nya tuh bakal lebih luas ya guys. Kalau misalkan kalian nggak aktifin fitur stabilisasi gambarnya. Kalau misalkan diaktifin ini bakal lebih close up ke wajah ya. Dan kalau kalian bisa lihat ya, ini fitur SDR gambarnya juga berjalan dengan baik. Ya, kalian bisa lihat ya, ini langitnya putih banget blown out ya, tapi wajahnya masih kelihatan jelas. Dan yang paling saya notice sih ini di bagian eye tracking fokus matanya ya guys ya. Jadi gerak-gerak gitu. Jadi buat kalian yang hobi ngevlog harusnya sih ini bagus banget ya. Tapi gimana menurut kalian, apakah kualitas rekaman video lensa kamera depan ini bagus atau enggak? Kalian bisa tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah.
Jadi buat kesimpulannya, di harga 3,8 jutaannya ini jelas ini sih udah paket lengkap ya guys. Palingan yang kurang cuma karena belum support jaringan sinyal 5G aja, yang saya rasa untuk 2 atau 3 tahun ke depan pun untuk penerapan jaringan 5G di Indonesia bakalan belum optimal juga. Oh ya, saya hampir lupa juga nih guys, untuk sistem operasinya sendiri ini tuh udah pakai yang XOS versi terbaru ya, yaitu XOS versi 10.6 dengan basis Android 12-nya. Dan untuk kalian yang tertarik mau beli, seperti biasa link pembeliannya bisa kalian cek aja di kolom deskripsi yang ada di bawah tentunya. Oke, jadi cukup sekian video review kita kali ini ya guys. Like videonya kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian kalau informasi ini bermanfaat buat kalian. So, kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi ya guys di video review berikutnya. Yo, bye.